see what I see? Hai semuanya, di cerita kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman dari temannya teman aku. Sebut saja namanya Mas Edi ya. Jadi Mas Edi ini adalah satu komunitas sama teman aku, mancing mania, yang ada di kota Jogja. Nah, Mas Edi ini seorang pemancing di laut. Jadi awal mulanya itu Mas Edi ini berangkat dari rumah menuju ke pesisir salah satu pantai di selatan Jogja. Nah, tiba di spot mancing, tanpa nunggu lama Mas Edi ini langsung aja lempar umpan seperti biasa. Yang namanya mancing emang kudu sabar kali ya. Nah, selang beberapa menit itu barulah jorannya ini melengkung. Ditariklah itu jorannya. Tapi Mas Edi tuh mikir, kok gak ada perlawanan ya? Kayak bukan ikan gitu. Ya mungkin mikirnya itu kayu kali ya, lagi nyangkut. Nah lanjut tuh narik untuk pastiin apa yang nyangkut di mata kailnya. Sampai kailnya nyampe di darat, gak diduga yang nyangkut itu jenglot. Dipotonglah senar pancing itu dan jenglotnya dibalikin lagi ke laut. Masang kail lagi dah Mas Edi ini. Setelah saya masang mata kail sambil merinding, langsung aja lempar umpan lagi. Dan gak lama kayak nyangkut lagi. Dan gak lain, si jenglot itu lagi kecantol. Lagi-lagi dipotong lagi benangnya, terus dibuang lagi tuh si jenglot ke laut. Abis itu untuk menghindari hal-hal yang enggak, Mas Edi dan satu temennya mutusin pindah spot dengan harapan dapat ikan, bukan jenglot. Setelah pindah spot, lempar umpan lagi dan sialnya di lokasi yang sudah beda dan jauh, yang makan umpan di kail yang udah dilempar tetap jenglot itu terus. Akhirnya Mas Edi sama satu temennya ninggalin itu jenglot di samping perahu yang berlabuh di atas pasir dan mutusin untuk udahan terus pulang. Sesampai di parkiran pantai, mereka nyeritain kalau mereka dapat jenglot sampai 3 kali. Pak tukang parkir lalu ngerawat si jenglot dan katanya diberi makan sehari darah. Tapi setelah 1 minggu, jenglot itu dikembalikan ke laut karena Pak tukang parkir gak kuat meliharanya, katanya sih. Nambahin juga sih konon jangan natap foto jenglot itu lama-lama. Katanya bisa bikin kepala berat. Nah Mas Edi ini juga langsung trauma mancing di laut. Sekarang beliau mancing di sungai dan kejadiannya 2013. Untuk bulan pastinya aku lupa bulan apa. Sempet difoto sih sama Mas Edi dan aku juga udah dikasih tuh foto bentuk jenglot yang sampai 3 kali nyangkut di kailnya Mas Edi. Terus ada lagi nih cerita pengalaman waktu mancing juga sih. Beda sama yang punyanya pengalamannya Mas Edi. Tapi kalau yang sekali ini itu bener-bener super berani. Jadi kisah nyata seorang pemancing Jogja, yang kebetulan itu juga temannya teman aku, satu komunitas juga sama Mas Edi. Tapi dia gak mau disebut namanya. Dan ini aku akuin mentalnya itu buadak banget. Bisa dibilang Mas ini tuh kendel gitu loh, berani banget gitu loh. Jadi awal mula kita sebut Mas Kendel aja ya, karena dia berani. Mas Kendel ini mancing di salah satu daerah tetap di selatan Jogja, tapi bukan pantai, yang bernama Desa Kuwaru. Kejadiannya baru tadi malam sih. Di situ memang terkenal angkernya. Spot memancing ini berada di samping persawahan dan dikelilingi pohon-pohon pisang. Spot pertama adalah agak jauh dengan pepohonan tersebut.
Ternyata banyak ular welangnya. Spot yang ini sampai-sampai ular ini gak takut oleh kehadiran manusia. Ular welang ini bergerak melewati depan joran pancing Mas Kendel. Dan menurut orang-orang, kalau joran dilewati ular pasti boncos atau gak dapet ikan sama sekali. Nah, Mas Kendel ini berkata, "Yalah, ular sialan, balik atau aku pukul." Gitu, saking kendelnya ya nantang tuh ular. Nah, si ular ini kayak ngerti gitu apa yang diomongin Mas Kendel. Kayak, wah anjay, ini nantang nih manusia ya kan. Akhirnya ular ini balik masuk ke sungai. Setelah ular masuk ke air, Mas Kendel pindah spot di samping pohon pisang di tepi sawah. Gak lama di situ, bau bangkai mulai tercium. Sambil celingu nyari sumber bau di pematang sawah, muncullah sesosok pocong. Mas Kendel yang dasarnya pemberani ini malah nyenterin si pocong. Dan bener aja sih, pocong itu tiba-tiba hilang dan malah pindah ke deket dia, di sela-sela pohon pisang. Lalu Mas Kendel bilang, "Oh, dasar pocong edan, tak foto gue." Nah gitu kan, katanya Mas, yang artinya, oh dasar pocong gila, tak foto loh gitu kan. Gak disangkanya itu Poci cuma diem, gak ngilang-ngilang. Secepat ikan nila, Mas Kendel ini ambil HP di sakunya, terus langsung ngambil foto pocong ini. Dan untungnya bisa ketangkep lewat kamera HP Mas Kendel. Setelah dapat foto, HP Mas Kendel ini mati tiba-tiba. Bukannya pulang, Mas Kendel malah ngelanjutin mancingnya gitu. Terus ada lagi nih cerita terakhir dari temen aku sendiri sebenarnya. Jadi waktu itu dia lagi mancing sama teman-temannya. Nah kebetulan waktu itu dia mancing di daerah, pokoknya di daerah Tuban atau mana gitu. Kebetulan itu kan libur panjang gitu kan, long weekend karena ada tanggal merah. Jadinya dia manfaatin mancing nih bareng sama komunitasnya. Nggak salah, waktu itu sekitar jam 3 sore habis asar, mereka itu mulai melakukan aktivitas. Di perahunya itu ada sekitar 3-4 orang, dan itu ada 2 perahu. Nah teman aku sama temannya itu lagi mancing nih. Tiba-tiba gak lama kemudian pancingnya temennya itu benangnya putus, senarnya putus, kayak ada yang narik. Terus tiba-tiba putus gitu aja kan. Nah mikirnya teman aku sama si temennya ini, wah ikan gede nih, sampai bisa mutusin senar gitu kan. Udah dipasang lagi umpannya, abis itu dia lempar umpan lagi gitu kan, lempar kail lagi pas dia nunggu. Nah itu si pancingnya tuh kayak ada yang narik. Setelah itu dia itu kayak sekuat tenaga gitu kayak narik senarnya gitu kan, ngegulung senarnya gitu sampai mau naik itu ke atas. Itu pancingnya itu, benangnya itu putus lagi. Karena mikirnya temanku ini dia itu sangat antusias bakal ngedapetin ikan gede di situ. Akhirnya dia masang lagi, dan kali ini umpannya itu agak dibanyakin gitu loh, supaya cepet nyautnya itu umpannya. Udah dilempar, nunggu selang beberapa 15 menit itu umpan ketarik lagi. Nah akhirnya dibantu sama temanku itu buat narik benangnya itu biar dapat biar mikirnya itu ikannya itu nggak lepas lagi, nggak putus lagi benangnya. Nah pas dia tarik, ternyata yang dia tarik itu adalah sosok jenazah. Yang dia lihat itu jenazah tapi bentuknya udah telungkup. Nah karena dia kaget, dia ngelepasin itu pancingnya, otomatis pancingnya itu tenggelam. Karena dia tuh nggak mau itu pancingnya hilang, dia langsung buru-buru ngambil itu pancingnya, karena mikirnya itu pancingnya dia beli dengan harga mahal. Dia langsung terjun ke laut, dia cari, ternyata pancingnya ada.
Cuma yang anehnya itu yang dia lihat sosok jenazah atau mayat atau apapun itu udah gak ada. Dan kailnya itu masih utuh, masih dengan umpannya. Akhirnya dia buru-buru naik, dia cerita sama temennya, sama yang supir speedboatnya itu, dan dia langsung balik ke darat. Nah, kata si supir speedboat, menurut kepercayaan orang-orang sana di pesisir sana, itu setiap tahunnya pasti ada orang meninggal minta tumbal, tapi jenazahnya itu gak bakalan ditemuin di dasar laut ataupun dimanapun, pasti gak bakalan ditemuin. Ngambang pun juga enggak. Maka dari itu temen aku udah langsung trauma nih mancing di daerah situ gitu guys.